Selamat hari Minggu. Apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Pasti adik-adik baik-baik semua kan? Oke, kita mengucap syukur sama Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kalau sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kepintaran, sukacita, dan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, kita mau mulai ibadah ini. Kita mau angkat satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Sekali lagi ya dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita dengarkan persembahan pujian dulu ya. Meskipun
setiap kita bangkit berdiri, kita sambil joget ya. Sekali lagi ya, dari awal kita mau gerak harus menghadapi sinar matahari. Tepatkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk menuju nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk menuju nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kaki. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan,
Terima kasih Tuhan, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing Tuhan, kami beribadah melalui ibadah online Bapa, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati kami, menyertai kami di tempat kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh mengurapi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberkati agar anak-anak-Mu boleh duduk diam Tuhan, bersikap manis Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kira Engkau memberkati kami Tuhan senantiasa. Terima kasih, biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berita bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, boleh menjadi terang bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mau serahkan semua tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk adik-adik kita buka kitabnya. Kita buka dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. Sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Oke. Cerita hari ini adalah mengenai 3 orang Majus dan Raja Herodes serta kelahiran Tuhan Yesus. Oke, sebelumnya Dede pernah dengar kan cerita 3 orang Majus. Nah, kakak ada sedikit cerita nih, tentang 3 orang Majus dan Raja Herodes. Kita saksikan bersama-sama ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda,
Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, udah denger kan cerita tentang orang Majus itu? Udah inget kan gimana ceritanya? Oke, nah adik-adik sudah tahu bagaimana orang-orang Majus yang sangat pintar dan bijaksana itu mempergunakan kemampuannya untuk taat akan perintah Tuhan dan mengabaikan perintah Herodes untuk kembali datang kepadanya dengan membawa berita tentang anak yang baru lahir itu. Kita juga harus seperti orang-orang Majus nih adik-adik, menyambut kelahiran juru selamat kita dengan penuh sukacita. Kan tinggal 2 bulan lagi, nggak nyampe 2 bulan lagi kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dengan itu juga kita dapat mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kakak mau nanya nih adik-adik. Adik-adik udah tahu belum tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kalian masing-masing? Sekarang coba adik-adik, apa aja yang Tuhan berikan untuk kita? Contohnya kayak gini, contohnya
Adik-adik ada yang juara kelas gak? Juara 1, 2, atau 3? Nah, ada yang pandai nyanyi, ada yang bisa nyanyi, main gitar, atau main kahon, atau main musik lainnya. Nah, ada yang menang lomba-lomba mewarnai, atau lomba-lomba fashion show, atau lomba-lomba apapun. Nah, itu semua karena kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, kakak berharap ya adik-adik, supaya apapun yang kita miliki, kita dapat pergunakan untuk kemuliaan Tuhan saja dan menjadi berkat bagi sesama kita. Oke. Terima kasih adik-adik. Kakak punya satu ayat hafalan. Minggu depan kirim videonya ke kakak untuk kakak share lagi di ibadah online selanjutnya. Ayo kita buka Alkitab kita di Amsal 1 ayat 7. Ya, udah dapat belum? Amsal 1 ayat 7. Kita baca bareng-bareng ya. Minggu depan di-share videonya ke kakak. Boleh minta tolong mamanya untuk kirim ke kakak Risma atau kakak Sepmi atau siapapun ya, yang kakak-kakak sekolah minggu. Kita baca sama-sama ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Sekali lagi ya, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, dihafalin ya, jangan lupa dihafalin ayat hafalannya. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur untuk penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang pembahasan firman-Mu tadi. Kami mohon hidupkanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama kami. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan, dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami. Jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkatilah kami umat-Mu Tuhan dalam keseharian kegiatan kami sepanjang hari ini di tempat kami masing-masing, agar kami dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siapkan persembahannya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat satu pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menjaga, memelihara kami sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan, sehingga saat ini kami dapat beribadah melalui ibadah online. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui cerita. Kiranya Tuhan menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami menjadi anak-anak yang menyukai kebenaran Tuhan, yang mau dituntun oleh Tuhan melalui setiap pembacaan firman Tuhan, melalui setiap pengajaran firman Tuhan, melalui setiap doa-doa kami Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mau menyerahkan Tuhan untuk semua kakak guru kami yang sudah mengajar kami. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk papa mama kami. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa menganugerahkan kemurahan, kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya melalui kehidupan orang tua kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat memberikan persembahan, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati persembahan kami. Dan biarlah melalui persembahan kami yang kami persembahkan pada hari ini Tuhan, menjadi berkat di dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk minggu depan, kiranya Tuhan juga menolong kami, untuk kami juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesukaan oleh Tuhan, untuk kami boleh beribadah kembali Tuhan, sekalipun lewat online. Kami berdoa supaya virus corona segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami kembali boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, berjumpa dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,